Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami, yaitu pendidikan multikultural, penguatan identitas nasional di era revolusi industri 4. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Andi Rangga Reksa, yang kedua Danendra Aptavinati Ratmaja, yang ketiga Muhammad Aksa Taufik, yang keempat saya sendiri Fitria Sulmadani, dan yang terakhir yaitu Fatihah Haidar. Untuk materi pertama yaitu latar belakang revolusi industri 4. Konsep awal revolusi industri 4 pertama kali dikenalkan oleh Profesor Klaus Schwab yang menjelaskan bahwa industri 4 telah mengubah hidup, pola pikir, dan cara kerja manusia. Dalam dunia pendidikan, dengan adanya industri 4 memberikan dampak positif dengan semakin maju dan berkembangnya sistem pembelajaran kita. Akan tetapi juga memberikan dampak negatif, yaitu kurangnya pemahaman mengenai pendidikan multikultural bagi generasi muda dan berdampak pula terhadap lunturnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan untuk Fatihah Haidar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, apa itu multikultural? Multikultural adalah kebudayaan. Pengertian dalam kebudayaan menurut para ahli sangat beragam. Namun, dalam konteks ini, kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya adalah sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikultural adalah bentuk pandangan yang mengedepankan asas kebersamaan. Pandangan ini umumnya dipengaruhi dari realitas sejarah dan kondisi dari berbagai perbedaan yang dapat dijadikan alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Selanjutnya, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan sebuah nilai penting dalam pendidikan yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya sebuah demokrasi di suatu wilayah. Dan salah satu upaya untuk mewujudkan nilai multikultural di dalam pendidikan di era revolusi sekarang ialah melalui penanaman nilai etika dalam diri anak usia sekolah atau generasi muda Indonesia. Hal tersebut senada dengan karya dari Kiai Haji Hashim Asy'ari bahwa dalam permasalahan pendidikan, hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana proses pendidikan etika. Dalam hal ini, pendidikan etika sangat diperlukan dalam membentuk generasi muda yang multikultural serta menjunjung tinggi toleransi antar sesama manusia. Selanjutnya, makna pendidikan multikultural. Dijelaskan oleh Selerisada bahwa pendidikan multikultural itu mempunyai 4 makna. Yang pertama, pengajaran tentang keberagaman budaya, sebuah pendekatan asimilasi kultural. Yang kedua, pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial. Yang ketiga, pengajaran untuk memajukan nilai pluralisme tanpa membedakan status sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir, pengajaran tentang refleksi keberagaman untuk meningkatkan nilai pluralisme dan nilai persamaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Aksa Taufik. Baik, kelas selanjutnya adalah nilai-nilai etika. Pertama, keutamaan ilmu dan ilmuwan, serta keseluruhan belajar mengajar. Kedua, etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar. Ketiga, etika seorang murid terhadap guru. Keempat, etika seorang murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus dijadikan pedoman bersama guru. 5, etika yang harus dipegang guru. 6, etika guru ketika dan akan mengajar. 7, etika guru terhadap murid-muridnya. 8, etika terhadap buku, alat untuk memperoleh pelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Tujuan. Setiap pendidikan tentu memiliki tujuan mulia yang diharapkan bisa memperbaiki kualitas hidup manusia. Begitu juga dengan pendidikan multikultural. Adapun tujuan pendidikan ini adalah sebagai berikut.
memaksimalkan fungsi sekolah dalam menghadapi keberagaman peserta didiknya, melatih peserta didik dalam bersikap positif terhadap keberagaman suku, etnis, budaya, dan kelompok yang berbeda dengan dirinya, mengasah keterampilan sosial peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan yang heterogen, mengajarkan peserta didik akan pentingnya keberagaman dan cara menghargai perbedaan, melatih peserta didik untuk menerapkan hidup damai dalam keberagaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Danendra. Baik, fungsi dan manfaat. Fungsi. Sebagai langkah penguatan karakter pada peserta didik. 2. Sebagai upaya untuk mengajarkan peserta didik bahwa konflik itu selalu ada, sehingga mereka bisa mengedepankan perilaku positif di tengah keberagaman. 3. Sebagai upaya pembinaan akan pentingnya menjaga kultur bangsa yang di dalamnya memuat keberagaman. 2. Manfaat. 1. Peserta didik bisa bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir mendapatkan perlakuan diskriminasi. 2. Peserta didik terlatih untuk menyikapi berbagai keragaman di lingkungan sekitar. 3. Peserta didik termotivasi untuk menjadi agen perubahan sosial yang nantinya bisa menghapuskan tindakan rasial maupun etnosentrisme. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu diharapkan dengan konsep awal pembenahan etika di kalangan generasi muda Indonesia, nilai-nilai dari pendidikan multikultural mampu diimplementasikan dengan benar untuk meminimalisir berbagai permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia dan sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural yang menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan atau equality, saling menghormati dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial yang nantinya dapat dijadikan nilai utama agar mampu menjawab berbagai konflik horizontal dan vertikal dalam dunia pendidikan di era revolusi industri 4. Sekian presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.